Assalamualaikum sahabat ukiran kisah yang dirahmati Allah. Dalam video kali ini, saya akan menceritakan tentang kisah nyata penuh keberanian dari seorang pria asal Madura yang nekat melakukan carok di negeri asing, Kamboja, demi menyelamatkan adik perempuannya yang disekap oleh sindikat mafia perdagangan organ. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, marilah kita sempatkan sedikit waktu untuk menuliskan sholawat Nabi di kolom komentar agar kelak dapat syafaatnya. Dan jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe channel Ukiran Kisah agar tidak ketinggalan video viral terbaru lainnya. Rengga, pria 29 tahun asal Sampang, Madura, dikenal sebagai sosok pendiam namun tangguh. Ia bekerja sebagai tukang las dan hidup sederhana di desa, mengandalkan upah harian demi menyekolahkan satu-satunya adik perempuannya, Nisa. Sejak kedua orang tua mereka meninggal karena kecelakaan laut 5 tahun lalu, Rengga bertekad bahwa apapun yang terjadi, Nisa harus sukses dan bahagia. Ia rela tidak menikah, menunda impian, demi gadis itu. Hari itu, matahari Madura menyengat. Namun keringat yang mengucur di wajah Rengga bukan karena panas, melainkan karena telepon dari seorang teman Nisa di Surabaya. "Mas Rengga, Nisa hilang. Terakhir dia kirim pesan dari Kamboja, tapi sekarang sudah 3 hari gak bisa dihubungi." Suara panik dari ujung telepon membuat tubuh Rengga membeku. Darahnya serasa berhenti mengalir. Nisa sebelumnya mengikuti program magang internasional yang difasilitasi kampusnya dan beberapa LSM luar negeri. Semua terlihat normal. Bahkan Nisa sempat mengirimkan foto-foto dari Phnom Penh seminggu lalu, tampak tersenyum di depan pasar malam. Rengga langsung tahu, ini bukan soal sinyal atau kesibukan. Anak itu gak mungkin gak ngabarin. Gumamnya dengan suara parau. Ia mengambil kotak kecil dari bawah tempat tidurnya. Isinya uang receh hasil tabungan bertahun-tahun. Ia juga menjual motor bebek kesayangannya dan sepetak tanah kecil milik almarhum bapaknya. Dalam 3 hari, ia mengantongi cukup uang untuk terbang ke Kamboja. Di Phnom Penh, ia seperti orang buta. Bahasa tak dikuasai. Wajahnya mencolok sebagai pendatang, dan ia tak tahu siapa yang bisa dipercaya. Namun semangatnya tak surut. Ia menyusuri tempat-tempat terakhir yang dilalui Nisa, hostel murahan, warung makan lokal, hingga kantor lembaga magang. Hasilnya nihil, semua orang bilang hal yang sama. Dia anak baik, lalu menghilang begitu saja. Seorang sopir tuk-tuk lokal yang kasihan melihat kegigihan Rengga akhirnya memberi petunjuk samar. Banyak orang asing hilang di sini. Biasanya karena sindikat jual organ. Rengga menatapnya dengan mata membara. Ia sudah sering dengar soal carok, tradisi duel berdarah khas Madura untuk menuntut kehormatan. Tapi kali ini, bukan soal nama baik. Ini soal nyawa adiknya. Kalau memang benar, saya akan lawan mereka. Sampai mati pun saya siap. Gumam Rengga sambil menggenggam pisau kecil warisan ayahnya. Ia tak tahu apa yang menantinya, tapi satu hal pasti. Dia datang bukan hanya untuk mencari adiknya, tapi juga membalas. 2 hari telah berlalu sejak Rengga tiba di Phnom Penh. Kantung matanya gelap. Tidur hanya 1-2 jam di emperan hostel murah. Sisanya digunakan untuk berkeliling mencari petunjuk. Ia tak percaya sepenuhnya pada polisi lokal. Terlalu lamban, terlalu banyak suap. Dalam hatinya, ia sadar, jika ingin menemukan Nisa, ia harus turun langsung ke jalan. Ia mulai bergaul dengan para migran Indonesia yang bekerja ilegal di pasar malam. Sebagian besar TKI tak berdokumen. Dari mereka, ia mendengar rumor tentang gadis muda Indonesia yang diculik, lalu dibawa ke sebuah rumah sakit ilegal di pinggiran kota. Konon, rumah itu dijaga ketat dan tak pernah benar-benar buka untuk umum. Rengga mencatat alamatnya dan menyusun rencana. Dengan bantuan Dimas, seorang buruh bangunan asal Bekasi yang bersimpati padanya, ia berhasil menyamar sebagai tukang servis listrik palsu untuk menyusup ke kawasan tersebut. Dari dalam van bobrok yang dipinjamkan Dimas, ia memantau bangunan 3 lantai berwarna kelabu, dikelilingi pagar tinggi dan kamera pengawas. Dari kejauhan, ia melihat satu momen yang membuat darahnya mendidih. Seorang pria berbadan besar, berwajah Asia Timur, menyeret gadis muda dari dalam mobil van hitam, memasukkannya ke dalam gedung. Gadis itu sempat menoleh. Dan meski wajahnya tertutup masker, Rengga mengenali matanya, itu Nisa.
Tanpa pikir panjang, malam itu Rengga bergerak. Ia menyiapkan senjata. 2 pisau belati Madura, 1 di pinggang dan 1 lagi di sepatu. Ia tahu ini bukan perkelahian biasa. Ini carok yang sebenarnya. Tapi bukan untuk kehormatan, melainkan untuk darah dan nyawa. Ia masuk lewat tembok belakang, menyusup dengan cekatan seperti harimau lapar. Saat mendekati pintu samping, ia dihentikan oleh 2 pria lokal bersenjata parang. Mereka mengoceh dalam bahasa Kamboja yang tak ia pahami. Tak ada waktu untuk diplomasi. Rengga maju duluan. 1 tebasan cepat ke paha, 1 tusukan dalam ke dada. Hening. Lalu tubuh pertama jatuh. Tubuh kedua mencoba melawan. Tapi pisau kedua sudah menancap di tenggorokannya. Rengga berdiri terengah. Darah menetes dari ujung belati. Suara alarm mulai berbunyi. Ia tahu, musuh sesungguhnya belum keluar. Tapi Nisa ada di dalam. Dan dia bersumpah akan keluar bersama adiknya. Atau tidak sama sekali. Alarm meraung seperti lolongan kematian saat Rengga menerobos masuk ke dalam gedung. Lorong sempit dan bau obat menyengat hidungnya. Dinding-dindingnya dilapisi logam tipis seperti rumah jagal. Di dalam, terdengar teriakan panik dalam berbagai bahasa. Ia tak peduli. Yang ada di pikirannya hanya satu. Nisa. Langkah kakinya cepat. Hampir memburu. Di satu ruangan ia melihat tempat tidur operasi dengan bercak darah yang belum dibersihkan. Di rak besi, terlihat kantong plastik berisi organ tubuh, ginjal, hati, jantung, diberi label nama dan negara. Seketika perutnya terasa mual, tapi kemarahan menelannya bulat-bulat. Manusia apa kalian ini? Geramnya lirih. Dari lantai 2 terdengar suara langkah kaki terburu-buru, diikuti teriakan dalam bahasa Mandarin kasar. Rengga segera naik, menggenggam pisau yang masih basah darah. Di tangga, 2 orang berbadan besar menyergap. Yang satu membawa pentungan besi, satunya lagi pisau dapur panjang. Tapi Rengga lebih cepat. Dia melompat ke arah pria pertama dan menghujamkan belatinya ke leher. Darah menyemprot ke dinding. Pria kedua membekapnya dari belakang. Namun Rengga menghantamkan kepalanya ke dahi si penyerang, lalu membalik badan dan menusuk rusuknya 3 kali. Semua terjadi dalam hitungan detik. Sesampainya di lantai 2, ia mendobrak pintu besi paling ujung. Di dalam, seorang dokter berpakaian putih setengah terbuka menoleh kaget. Sementara Nisa terbaring lemah di ranjang operasi, tangannya diborgol, wajahnya pucat. Alat infus masih menancap di lengannya. Dan sayatan kecil tampak di sisi perutnya. Mereka sudah mulai operasi. Nisa, teriak Rengga. Dokter itu mencoba mengambil suntikan bius. Tapi Rengga langsung melempar pisau kecil ke arah tangannya. Teriakan nyaring mengisi ruangan saat darah menetes dari jari dokter itu. Rengga menyerbu, menjatuhkannya ke lantai dan menodongkan belati ke lehernya. Di mana kuncinya? Bentaknya dalam bahasa Indonesia. Dokter itu menggeleng ketakutan, tapi Rengga menusuk lututnya sampai ia merintih kesakitan dan menunjuk ke laci. Dengan cepat, Rengga membuka borgol Nisa. Tubuh adiknya lemas, tapi ia sadar. "Mas," bisiknya, Aku kira nggak akan bisa keluar." Rengga memeluk adiknya, menahan air mata. Tapi suara langkah kaki di lorong mengingatkan mereka, pertempuran belum selesai. Dengan tubuh adiknya yang nyaris pingsan di punggungnya, Rengga bersiap melawan siapapun yang muncul di balik pintu itu. Ia hanya punya satu prinsip, tidak akan ada yang memisahkan mereka lagi. Suara sepatu berlari dan teriakan dalam bahasa asing makin mendekat. Rengga tahu, saat ini mereka terkepung. Ia menggenggam pisau satu-satunya yang tersisa, belati kecil yang sudah tumpul dan retak. Di punggungnya, Nisa terikat erat dengan sarung Madura yang sejak awal ia bawa sebagai jimat. Tubuh gadis itu lemas, sesekali menggeliat kesakitan. Tak ada waktu untuk menyesal. Mereka harus keluar, sekarang. Pintu depan sudah pasti dijaga. Maka Rengga melirik ke jendela belakang lantai 2. Di bawah, hanya ada tumpukan kardus dan tanah keras. Tapi tidak ada pilihan lain. Ia menarik napas, lalu melompat. Tubuh mereka menghantam tumpukan kardus, keras, menyakitkan.
tapi cukup untuk menghindari cedera parah. Rengga meringis kesakitan, lututnya terkilir, tapi ia memaksa bangkit. Dari belakang gedung, dua pria keluar sambil menodongkan pistol. Rengga hanya sempat menarik lengan Nisa dan menjatuhkan diri ke dalam selokan penuh lumpur. Dor! Dor! Dua peluru menghantam tembok beton di atas kepala mereka. Nafas Rengga sesak, tapi ia terus menyeret Nisa, menyusuri selokan itu hingga mencapai kawasan pemukiman kumuh. Di sana, ia bertemu kembali dengan Dimas, yang ternyata sudah menunggu di motor curian yang ia siapkan sebagai rute darurat. "Cepat naik," seru Dimas. Tanpa banyak bicara, Rengga dan Nisa naik ke jok belakang. Teriakan dan suara peluru masih terdengar di kejauhan, tapi Dimas melaju kencang membelah jalanan malam Phnom Penh yang lengang. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 30 menit, mereka tiba di sebuah rumah kecil milik seorang wanita paruhbaya bernama Bopha, istri mantan pejuang revolusioner Kamboja. Bopha dulunya bekerja sebagai perawat lapangan dan masih menyimpan alat-alat medis seadanya. Ia langsung merawat luka Nisa dengan tangan terampil namun gemetar. "Dia butuh antibiotik dan istirahat total," katanya lirih. Rengga hanya mengangguk. Matanya tak lepas dari adiknya yang masih tak sepenuhnya sadar. Tapi batinnya tak tenang. Polisi bisa saja membungkam kasus ini, apalagi jika sindikat tersebut menyuap banyak pejabat. Namun satu hal jelas, ia harus menyelesaikan ini. Membiarkan mereka terus beroperasi berarti akan ada Nisa-Nisa lain yang jadi korban. Malam itu, saat kota terlelap, Rengga duduk di serambi rumah Bopha, menajamkan kembali belatinya yang retak. Carok belum selesai. Ini bukan lagi soal keluarga. Ini soal keadilan. "Besok," gumamnya dalam bahasa Madura, "aku akan kembali. Dan kali ini, kubawa neraka bersamaku." Fajar belum menyingsing ketika Rengga kembali berdiri di depan bangunan kelabu itu. Tangannya menggenggam belati yang kini dibungkus kain batik hitam, lambang duka dan perlawanan. Ia datang sendirian, namun tak sendiri dalam semangat. Di dalam benaknya, wajah Nisa terus terbayang, lemah di ranjang operasi. Tubuh gadis itu nyaris tak utuh jika ia datang terlambat. Hari ini, ia tidak datang untuk menyelamatkan. Ia datang untuk menghabisi. Rengga menyusup lewat lorong belakang. Rutenya masih sama. Namun kali ini, bangunan itu sepi. Terlalu sepi. Tak ada alarm. Tak ada penjaga. Ia masuk dengan tenang, tapi siaga. Setiap sudut dinding diperhatikannya. Di ruang operasi tempat Nisa disekap, hanya ada genangan darah yang belum dibersihkan. Tiba-tiba, dari lantai atas, terdengar suara tepuk tangan lambat. "Hebat, kau kembali." Seorang pria tinggi, berwajah campuran Tionghoa Kamboja, turun perlahan. Di belakangnya, dua pria bersenjata parang berdiri berjaga. Ia mengenakan jas putih, tapi dari sikap dan sorot matanya, jelas dia bukan sekadar dokter. Dialah pemimpin sindikat itu. "Aku tidak tahu orang Madura bisa membunuh begitu banyak orang dalam 2 hari, katanya dalam bahasa Inggris yang patah. "Tapi sekarang kau sudah selesai." Rengga tidak menjawab. Ia hanya mengencangkan cengkeraman pada belatinya, lalu menurunkan kuda-kuda. Saat pria bersenjata pertama menyerang, Rengga menangkis, lalu menebas lehernya dalam satu gerakan cepat. Darah menyembur ke lantai. Pria kedua mencoba menusuk dari belakang, tapi Rengga sudah membalik dan menghujamkan belati ke bawah dagunya. Suara tulang retak memenuhi ruangan. Kini, hanya sang pemimpin yang tersisa. "Kau pikir kau bisa hentikan semua ini?" ejeknya. "Ini jaringan internasional. Bunuh aku, tetap akan ada yang menggantikanku." Rengga menatapnya lama, lalu berjalan mendekat perlahan. "Aku tidak peduli," jawabnya datar. "Tapi aku pastikan kau tidak bisa menyentuh siapapun lagi." Dengan satu gerakan penuh amarah, ia menancapkan belati ke dada pria itu. Dalam tatapan terkejut yang membeku, tubuh itu ambruk. Hening, tak ada lagi yang berdiri. Setelah itu, Rengga membakar tempat itu. Membakar semua dokumen, peralatan, bahkan jenazah yang tersisa. Api menjilat bangunan seperti penghukuman.
Saat api membesar, ia berjalan pergi, meninggalkan neraka yang telah ia bersihkan dengan tangan sendiri. 2 minggu kemudian, Nisa sudah pulih dan mereka kembali ke Indonesia. Rengga tak pernah menceritakan detail apa yang terjadi. Tapi masyarakat desa mulai menyebut namanya dengan rasa hormat yang berbeda. Dia bukan hanya kakak, dia ksatria. Sementara di luar sana, video rekaman pembakaran gedung itu bocor di media gelap. Menjadi peringatan bagi para mafia organ. Jangan pernah menyentuh darah Madura.